Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Fani Arfuddin, NIM B02219042. Saya dari Prodi BMI semester 4 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan teori pendidikan orang dewasa yang bertema teori belajar andragogi dan pedagogi. Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang vital dalam usahanya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu kompetisi pengelolaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran orang dewasa atau andragogi dalam kegiatan pembelajaran, suatu hal yang akan menarik karena kegiatan pendidikan dapat dilakukan berdasarkan dua model, yaitu satu pedagogi dan dua andragogi. Kegiatan pembelajaran ini diharuskan hanya mengacu pada konsep andragogi dan mengindahkan konsepnya menjadi pedagogi. Banyak teori mengenai proses pembelajaran didasarkan pada rumusan pendidikan sebagai suatu proses transmisi budaya. Dari teori itu lahirlah istilah pedagogi yang diartikan sebagai suatu ilmu dan seni mengajar. Di lain pihak, perubahan yang terjadi seperti inovasi dalam teknologi, mobilitas penduduk, perubahan sistem ekonomi, politik, dan sejenis begitu cepat terjadi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian andragogi dan pedagogi. 1. Andragogi merupakan pembelajaran yang berfokus pada peserta yang apabila dibandingkan dengan pedagogi yang berfokus pada guru. Lebih lanjut lagi berdasarkan sumber tersebut, perbedaan mendasar antara andragogi apabila dikaitkan dengan pedagogi ialah berdasarkan asumsi bahwa peserta didik yang lebih tua atau lebih matang sebagai klien menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang relevan, di mana peran mengajar lebih kepada mendukung pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pedagogi berasal dari bahasa Yunani atau pedagogio, di mana terdiri dari pais genetif, paidos yang berarti anak, dan agogo berarti pemimpin, sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak. Dalam bahasa Yunani kuno, kata pedagogi bermakna seorang budak atau pengawas rumah tangga yang mengawasi pengajaran putra tuanya atau majikannya. Ketika itu anak perempuan tidak diberi pengajaran khusus. Pembantu rumah tangga ini mengantar, menunggu, dan menemui pulang putra tuanya kepada saat dan dari sekolah atau yang disebut gimnasium. Di sini penerapan andragogi dan pedagogi dalam metode pembelajaran, yakni penggunaan metode pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa selalu berimplikasi pada penggunaan teknik pembelajaran yang sangat dipandang cocok untuk digunakan dalam menumbuhkan perilaku warga belajar. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar harus 1. Berpusat pada masalah. 2. Menuntut dan mendorong peserta untuk aktif. 3. Mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya. 4. Menumbuhkan kerjasama baik antara sesama peserta dan antara peserta dengan tutor. Yang kelima, lebih bersifat pemberian pengalaman atau bukan merupakan transformasi atau penyerapan materi. Di sini ada perbandingan andragogi dan pedagogi melalui beberapa aspek. Konsepnya peserta didik ya. Yang 1, andragogi merupakan suatu aspek yang normal dalam proses pendewasaan seseorang untuk beralih dari ketergantungan terhadap diri yang diarahkan. Tetapi pada tingkat yang berbeda, untuk orang-orang yang berbeda dalam dimensi kehidupan yang berbeda, guru mempunyai tanggung jawab untuk mendorong dan menggerakkan hal ini. Orang dewasa memiliki kebutuhan psikologis untuk mendiri, walaupun mereka masih memiliki ketergantungan dalam situasi khusus yang sangat temporer. Yang kedua, pedagogi. Peran pembelajaran secara definisi sebagai seseorang yang memiliki ketergantungan. Guru juga dituntut untuk masyarakat bertanggung jawab secara penuh untuk menentukan apa yang dipelajari, kapan materi tersebut dipelajari, dan bagaimana materi tersebut dipelajari, serta apakah materi itu telah selesai dipelajari. Dari sini kita bisa menyimpulkan dari hasil pembahasan terkait dengan konsep pedagogi dan andragogi, dapat disimpulkan bahwa sebagai pendidik yang dikhususkan untuk orang dewasa seharusnya mempunyai kompetensi pengelolaan pembelajaran yang salah satunya ialah mampu menerapkan konsep pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Namun, seringkali muncul realita di lapangan harus menerapkan konsep pembelajaran pedagogi meskipun peserta didik ialah manusia dewasa.
Suatu hal yang penting perlu diingat bahwa konsep andragogi sendiri dalam proses pengembangannya berawal dari asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Malcolm Knowledge, dan dalam proses pelaksanaannya mempunyai tingkat keberhasilan yang bervariasi ketika diterapkan dalam pendidikan formal yang mayoritasnya peserta didik memiliki rentang anak-anak hingga usia dewasa, dan pada pendidikan informal yang mayoritasnya peserta didiknya ialah orang dewasa. Sekian, terima kasih.